Shalom, saya percaya Anda semuanya dalam sukacita, kesehatan ilahi, dan selalu diberkati oleh Tuhan. Sebab Dia pemilik hidup kita, Dia selalu memperhatikan kita, Dia sangat mengasihi kita. Bulan ini kita akan belajar tentang investasi dan deposito kerajaan Allah. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa Surgawi, Engkau sungguh sangat luar biasa, selalu memberi waktu kepada kami. Engkau selalu memberi kesempatan kepada kami untuk Engkau ajar, Engkau beri pengertian, Engkau beri pewahyuan, mengerti kunci-kunci hidup dari kerajaan Allah. Kami bersyukur karena Engkau sangat mengasihi kami. Terima kasih Bapa, sungguh kami siap untuk menerima setiap kunci-kunci kehidupan dari kerajaan Allah, rahasia-rahasia kerajaan Allah dengan seksama, dengan sukacita. Kami akan makan sampai kami mengerti, kami kenyang, kami puas, dan kami terapkan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Mungkin kalau kita mendengar kata investasi dan deposito, pikiran kita hanya terfokus kepada soal bank atau soal bisnis, dunia bisnis. Ada orang yang mau melakukan bisnis, ada temannya atau orang lain lagi yang menaruh investasi, memberi uangnya, modal kepada dia untuk dijalankan, diputar dan sebagainya. Atau dengan cara mengajukan kredit di bank. Walaupun pada akhirnya kadangkala mengajukan kredit di bank, kalau tidak sesuai dengan perjanjian dengan bank atau kemudian mengalami kendala dalam usaha, akan menanggung kreditan yang semakin menumpuk karena pembayarannya, cicilannya harus ditambah dengan bunga. Sungguh merepotkan memang kalau urusan dengan dunia. Tapi puji Tuhan, kita punya Tuhan yang sangat mengasihi kita, dan Dia selalu memberikan roh hikmat kepada kita dalam menjalani kehidupan ini dengan penuh perjuangan. Tapi bukan perjuangan dengan darah dan daging, tapi perjuangan dengan iman. Dengan demikian Tuhan selalu membimbing kita, selalu membawa kita kepada jalan keluar untuk setiap persoalan, kebutuhan, dan masalah yang kita hadapi di dunia. Nah, itu sebabnya bulan ini investasi dan deposito itu kita tidak berbicara secara teori atau cara-cara dunia, tapi kita akan memperhatikan secara hukum-hukum kerajaan Allah, secara kebenaran kerajaan Allah. Karena setiap kebenaran kerajaan Allah, kalau kita terapkan, kita akan menjalani kehidupan ini dengan nyaman, damai sejahtera, dan kita bisa tetap bersukacita, menikmati hal-hal yang luar biasa di kerajaan Allah. Dalam hal ini, investasi dan deposito dari kerajaan Allah itu akan saya bagi menjadi dua. Yang pertama adalah investasi dan deposito kerajaan Allah dengan Tuhan. Nanti yang kedua adalah investasi dan deposito dengan sesama. Nah, terlebih dahulu kita akan mengerti investasi itu apa. Investasi itu adalah memberi. Kita menjadi seorang pemberi, bukan hanya menjadi seorang penerima. Jadi berarti di sini kita harus aktif melakukan. Berkaitan dengan supaya kita punya investasi dalam kerajaan Allah, yang perlu kita perhatikan adalah tadi hal kita menjadi pemberi, bukan penerima saja. Tuhan sudah menjadi pemberi kita yang sangat sempurna. Sekarang kita yang harus menjadi pemberi untuk kerajaan Allah. Sebagai orang Kristen, kita menjadi pemberi untuk kerajaan Allah adalah pertama, persembahkanlah dulu tubuhmu sebagai persembahan hidup, kudus dan berkenan bagi Tuhan. Kita baca dari Roma 12 ayat yang ke-1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu
supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi sesudah kita lahir baru, kita harus membawa persembahan yang benar, memberi persembahan yang benar untuk Tuhan. Apa itu yang pertama? Persembahkanlah sekarang tubuhmu sebagai persembahan hidup, kudus, dan benar. Artinya sekarang, bukan nanti ketika waktu mau berakhir atau engkau sudah mau meninggal, baru engkau berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku persembahkan hidupku untuk kemuliaan namamu, untuk engkau pakai. Bukan, tapi mulai lahir baru. Kalau ketika lahir baru Anda belum mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan, untuk dipakai oleh Dia, untuk menjadi alat kemuliaannya, untuk menjadi berkat bagi banyak orang, sekarang lakukanlah. Kita jangan membuang waktu, karena waktu berjalan dengan cepat dan waktu ini semakin jahat. Ketika kita tidak mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan hidup, kudus, dan benar di hadapan Tuhan, kita akan terkecoh oleh keadaan dunia. Kita akan terpengaruh oleh kehidupan secara duniawi. Tapi ketika kita mempersembahkan tubuh kita untuk dipakai oleh Dia sejak mulai lahir baru atau sekarang ketika Anda mendengarkan firman ini, maka kehidupan kita adalah kehidupan yang berkaitan dengan hal-hal rohani, kehidupan yang berkaitan dengan hal-hal kehidupan yang kekal, berkaitan dengan hal-hal yang menjadi kunci hidup semua manusia, dan berkaitan dengan perkara-perkara yang luar biasa. Karena yang mengerjakan dalam saudara dan saya adalah Tuhan sendiri, melalui kuasa Roh Kudus yang luar biasa dan pewahyuan-pewahyuan firman Tuhan yang diajarkan kepada kita, sehingga kita bisa terapkan dalam hidup kita, dan kita bisa terapkan pada orang lain, atau kita bagikan kepada orang lain, kita sampaikan kepada orang lain, sehingga orang lain pun juga hidup di dalam kebenaran. Nah, jadi investasi kepada Tuhan adalah sejak mulai lahir baru atau sekarang Anda persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan di hadapannya. Kemudian ketahuilah, ketika kita lahir baru, kita namanya sudah tercatat dalam kitab kehidupan. Dan disitulah istilahnya seperti kita sudah punya nomor rekening. Sehingga ketika kita memberi investasi kepada kerajaan Allah, yang pertama kepada Tuhan secara pribadi untuk dipakai oleh Dia, Tuhan sudah tahu bahwa yang memasukkan investasi dan kemudian berikut-ikut dengan deposito dan deposito yang berkelanjutan adalah nomor rekening kita, karena di nomor rekening kita ada nama kita yang terdaftar dalam kerajaan Allah. Dan sekarang kita memasukkan deposito di dalam kerajaan Allah. Apa yang dimaksudkan memasukkan deposito di kerajaan Allah? Memasukkan deposito masih berkaitan dengan Tuhan dan kerajaannya. Yaitu yang pertama, pengertiannya adalah, kita akan baca terlebih dahulu dalam Ulangan 6 ayat 6 sampai dengan 7. Demikian firman Tuhan. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Nah, artinya kita harus melakukan ketaatan kepada Tuhan. Hati yang mentaati dengan melakukan firman dan mengikuti pimpinan Roh Kudus
dalam menjalani kehidupan ini, itulah ketaatan. Begitu juga ketaatan itu bukan hanya kita pakai untuk orang lain atau di depan orang lain, tapi kita terapkan juga terutama di dalam keluarga kita, kepada anggota keluarga kita. Bahkan kebenaran firman bukan hanya kita katakan secara teori sebagai nasihat buat anak-anak, buat anggota keluarga kita yang lain atau kepada orang lain, tapi firman itu kita lakukan terlebih dahulu, sehingga orang membaca firman dari hidup kita melalui tutur kata kita, perbuatan kita, tingkah laku kita, kehidupan kita sehari-hari, gaya hidup kita, dan hidup dalam pimpinan roh, sehingga kita menjalani kehidupan bukan menonjolkan kebutuhan jiwa atau kedagingan, tapi kita menjalani kehidupan ini dengan tindak tanduk yang mulia, tutur kata yang mulia, sikap hidup yang mulia, yang mencerminkan bahwa kita bukan orang dunia lagi, tapi kita adalah orang-orang kerajaan Allah yang luar biasa. Disitulah orang akan melihat, anggota keluarga kita melihat, tanpa harus kita katakan berulang kali. Tapi sekalipun kita tidak banyak perkatakan kepada mereka, mereka akan menyaksikan bahwa hidup kita, tingkah laku kita, perkataan kita, gaya hidup kita, keseharian kita berbicara banyak tentang kunci-kunci kerajaan Allah, berbicara banyak tentang kehidupan dalam kebenaran, dan itulah saksi yang hidup. Mereka bukan yang mendengar secara teori, tapi mereka menyaksikan dengan nyata. Melalui apa? Kehidupan kita yang nyata. Itu berarti kita sedang mentaati kerajaan Allah, kita sedang memasukkan deposito. Karena ketaatan akan mendatangkan berkat. Ketaatan akan menyenangkan hati Tuhan dan menjadikan kita menjadi anak-anak Allah yang betul-betul bersinar dan menghasilkan buah yang baik. Dan kemudian memasukkan deposito yang kedua adalah memenangkan jiwa. Berapa banyak kita memenangkan jiwa? Kita punya hasrat yang menggebu-gebu, kita punya roh yang menyala-nyala. Kita bertindak secara konkret untuk memberitakan tentang keselamatan, untuk memberitakan tentang pengampunan dosa, untuk memberitakan tentang anugerah di dalam Yesus Kristus kepada orang lain. Atau selama ini engkau hanya sibuk dengan diri sendiri, engkau hanya mau diberi, engkau hanya mau diperhatikan, engkau hanya mau menerima, tapi engkau tidak mau memberi, tidak mau memperhatikan, atau engkau tidak mau direpotkan oleh orang lain. Begitu egoisnya kah orang-orang Kristen? Saya rasa kalau orang Kristen itu betul-betul sudah lahir baru, tidak demikian. Karena roh yang baru itu akan membuat engkau mempunyai jiwa yang besar, mempunyai hati yang penuh kasih, mempunyai wawasan yang luas, mempunyai gerakan yang positif. Di antaranya dorongan-dorongan Roh Kudus untuk mulai berbicara kebenaran, untuk mulai menyatakan kepada dunia tentang adanya Sang Juru Selamat, supaya semakin banyak orang menerima keselamatan dan jiwa-jiwa itu bertobat karena kita memberitakannya. Itulah deposito yang kita kirim. Berapa orang jiwa yang sudah bertobat karena kita mau memberitakan Injil kebenaran kepada mereka. Mungkin banyak orang Kristen saat ini tidak bisa menjawab pertanyaan tadi, karena rasanya diri ini hanya sibuk terus dengan kebutuhan sendiri, sibuk terus dengan kemampuan sendiri, sibuk dengan dunianya sendiri, sibuk dengan bisnisnya, sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan hal-hal yang dia kerjakan di dunia. Mungkin juga sibuk
dengan investasi dan deposito, tapi secara dunia. Dan pada akhirnya engkau terlibat kepada investasi sampai terjebak dalam investasi bodong. Rugi bukan? Tapi kalau kita melakukan investasi untuk kerajaan Allah dengan mendaftarkan rekening kita pakai nama kita terlebih dahulu, dan kemudian kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan hidup dan berkenan kepada Tuhan, dan kita akan dengan mudah memasukkan deposito itu. Yang pertama tadi dengan taat kepada firman Tuhan, karena ketaatan mendatangkan berkat. Kapan saja ketika hidup taat, apa yang kau butuhkan kau bisa ambil dari depositomu dari sorga. Sorga segera akan mengirim apa yang kau butuhkan dalam waktu yang tepat. Dan yang kedua adalah memenangkan jiwa. Baik betul-betul jiwa yang baru, yang sama sekali belum percaya kepada Yesus atau tidak pernah mendengar tentang Yesus, atau kepada orang-orang dalam Kristus yang sudah mulai terhilang. Menangkan mereka kembali, tarik mereka dengan kasih yang ada di hatimu. Bangkitkan kembali imannya, sirami lagi hatinya, bersihkan pikirannya dengan apa? Firman Tuhan yang kita berikan kepada mereka. Bahwa memang satu-satunya jalan kebenaran dan hidup, satu-satunya juru selamat yang akan membuat kita mendapat pengampunan dosa dan kepastian keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Sudahkah Anda lakukan ini? Mulai sekarang lakukanlah dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkatimu. Shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan seri kebenaran firman Tuhan yang akan selalu kami unggah setiap minggunya di channel Hope SCC TV. Saya percaya setiap kebenaran firman Tuhan ini akan membangun dan akan memberkati saudara. Itu sebabnya jangan lupa untuk like dan subscribe supaya Anda tidak ketinggalan untuk seri selanjutnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.